Saya berada di kawasan Cipinang Muara, tepatnya di salah satu bisnis yang bernama The Rooftop and Carriage. Bisnis ini adalah bisnis perkopian, berada di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. The Rooftop ini dibuat sedemikian unik, berada di teras rumah. Di pintu masuk sudah ada pajangan baik cara pembuatan kopinya, kemudian merosting kopi. Nah, ini dia untuk pembuatan kopinya diawali dengan merosting biji dari green kopi sehingga mendapatkan suatu rasa yang benar-benar original dari biji kopi yang diolah di sini, langsung dibuatkan kopi sesuai dengan keinginan dari konsumen. Nah, ini Bang buat apa nih Bang? Nah, ini kita lagi buat espresso. Oh, espresso. Espresso buat kopi-kopian. Oh, Ini kita roasting sebanyak 800 gram. 800 gram roasting ukuran ya? ini, soalnya ini kan kecil gramnya. Oh, ini muat 800 ini ya? Iya, muat 800. Oh, dia pakai kompor. Iya, pakai kompor. Dan ini tuh buat atur suhunya, termometernya. Ini kayak handphone, bukan Bang? Iya. Ini termometer. Biasanya kita dengan suhu 180 derajat. 180 derajat. Tingkat kematangannya. Tingkat kematangan untuk yang espresso. Iya, yang espresso. Karena di sini kan untuk roastingan tuh ada 3 macam. Oh. Ada light roasting, Nah, roasting. medium roasting, sama dark roastingnya. Oh, Jadi kalau light roasting itu ketika green bean baru masuk ke sini, dan warnanya masih agak coklat terang. oh ya. Di situ biasanya buat filteran. Berapa lama dia Bang, untuk Kalau roasting? misalnya untuk roasting ke medium dark sama light tuh, kalau light biasanya nggak sampai 25 menit. Oh, nggak sampai 20 menit. Soalnya kan baru sebentar doang dia. Oh, 25 menit sampai 30 menit itu jatuhnya ke medium. oh, Nah, agak gosong, cuma Gosong. di tengah. Nah, untuk yang darknya itu gosong banget, itu bisa 30 menit lebih. ini dia kopinya Bang. Iya, itu kopinya. Oh, Itu juga. oh, Biasanya kita lagi pakai waspren juga. oh. Berarti ini kopinya masukin gitu. Iya, dimasukin. Nah, ini yang buat espressonya kita pakai medium Medium. juga. Ya, karena kan cenderung lebih pahit kalau buat espresso. Oh, untuk espresso pahit ya. Iya, Oh, jadi harus beda-beda ya yang iya beda-beda. espresso Saya kan gitu. ada buat filteran sama espresso. Kita bukan buat kebutuhan kedai juga dipakai espresso deh. Oh. Nah, kompornya juga suhunya Iya, bisa kita atur. diatur. Iya, berhubung ini kita menggunakan suhu sampai 180 derajat, jadi kita agak tinggiin buat suhunya. Dan cepat dimasak. Iya, iya. Ini bikin sendiri bukan Bang? Beli ya? Beli ini beli. Beli ya? Ini produk buatan Indonesia juga. Buatan Indonesia. Wah, ini produk buatan Indonesia. Nah, untuk roasting udah bisa digunakan ini untuk para pebisnis kopi ya. Iya, ini sederhana banget sih. Sederhana ya, tapi hasilnya lumayan. Boleh lah, itu. Nah, jadi ini tadi tuh ngatur untuk di sini, masuk Iya, itu ya, suhunya. Iya, kita bisa tahu panas di dalam tuh dari sini. Ya, oke. Oke Bang, dengan siapa tadi Bang? Dari. Bari. Iya. Oh, dengan Bari sebagai roasting di bisnis The Rooftop. Oke, terima kasih Bang Bari. Ya, saya berada di lantai 2. Nah, ini agak unik, ada ruangan yang dilalui, yaitu berupa rumah yang dikonsep untuk tempat bisnis The Rooftop. Nah, di sini juga para pengunjung bisa menikmati suasana di atas di lantai 2. Nah, kesannya sederhana tapi unik tempat ini. Selamat berjumpa Bang. Dengan Bang siapa? Danu. Bang Danu, saya Joe dari TV Bisnis. Iya, halo. Bang, kami hadir di tempat bisnisnya. Nama bisnisnya apa nih Bang? Namanya The Rooftop and Garage Home Brewing. Home Brewing. Nah, bisa Bang cerita sekilas ini seperti apa nih tempat bisnisnya? Jadi tempat kita sih sebenarnya sederhana ya. Jadi dinamakan home brewing karena kita menyeduh kopi itu di rumah gitu, bisnis rumahan.
Kenapa The Rooftop and Garage? Karena memang lokasinya berada di garasi dan di atap rumah. Jadi selain kita menjual kopi kepada customer, kita juga roasting kopi. Iya. Terus juga kita ada kelas untuk belajar mahasiswa dan juga acara-acara talk show lainnya. Jadi ada cara mahasiswa itu seperti apa tuh Bang? Bisa diceritakan ini dapat dari program dari mana nih? Nah, kebetulan ini ada program dari Kementerian Pendidikan, namanya program Wirausaha Merdeka, di mana kita dipilih oleh mereka untuk menjadi mentoring para mahasiswa untuk belajar wirausaha. Nah, contohnya di belakang ini hari ini mereka sedang melakukan belajar dan kita menjadi mentornya. Pemirsa, saya berada di atas ataupun di lantai 2 dari tempat bisnis ini, The Rooftop ini. Agak memang unik dan banyak ruangan-ruangan yang sangat etnik, elegan dan sangat membawa kita ke suasana-suasana yang alami gitu. Nah, saya sekarang berada di lantai 2 ini berbincang dengan ownernya, dengan Bang Danu. Bang Danu, ini saya naik dari bawah ke atas. Iya. Ini seperti apa nih Bang konsepnya ini buat seperti ini? Ini kafe atau apa namanya Bang? Bro? Istilahnya nih kopi atau? Aduh, sebenarnya ini rumah tinggal ya. Ini tuh dulu sebenarnya kamar. Dulu ini tingkat. Cuman karena sudah lama, sudah reot, jadi kita ambrukin sekalian. Nah, ini atasnya kita dak lagi, cuman ya kosong, nggak usah dikasih apa-apa. Kalau dibilang cafe atau coffee shop mungkin ketinggian ya, kedai kopi kali ya. Kedai kopi di atas rumah, sederhana aja sih. Iya iya. Jadi unik memang Bang. Ini berapa lama nih Bang sudah berjalan nih konsep ini dibuat dengan ada di lantai 2 ini? Ya, kita sudah 3 tahun. Kita buka ketika COVID. Oh, pas COVID. Pas COVID. Tapi begitu COVID ada pengunjung nggak Bang? Ketika COVID, karena kita kena PHK waktu itu, akhirnya mau ngapain udah yang kita bisa aja deh. Kita pahami ya buka kedai kopi. Ternyata pada waktu itu orang-orang tuh stres di rumah dan mereka butuh tempat yang agak tersembunyi, tidak terlalu ramai di pinggir jalan. Ya kira ramai. Dan hingga saat ini ya disinilah kita masih buka. Nah, di lantai 2 ini tadi saya sudah masuk, ada outdoor, ada indoor juga. Berarti kalau umpamanya nanti para tamu, dia langsung naik ke atas, diantar minuman atau memang pesan dulu di bawah? Oh, jadi ketika mereka datang, mereka pesan dulu di bawah. Langsung naik ke atas, nanti dianterin sama barista. Oh, diantarin ya? Iya. Nah, jadi ini kan ada outdoor, berarti kalau hujan bisa masuk ke dalam dong ya? Ya, di dalam ini memang area emergency kita. Jadi kalau di sini lagi rame, hujan ya masuk ke dalam. Kalau yang di rooftop depan biasanya turun ke bawah. Iya, iya. Nah, pingin tahu nih Bang Danu, apa aja sih yang dijual di The Rooftop ini? Oke, yang pertama pasti kita jual kopi ya. Karena kopi adalah hal utama, karena hal yang saya kuasain pada waktu itu. Kita belajar ya udah akhirnya kopi. Non kopi juga ada, kita bervariasi. Dan menu makanan kita western. Jadi lebih ke barat-baratan lah. Ada burger, ada kentang goreng, ada sausage, ada nachos. Dan nggak ada nasi karena makanan berat nggak ada. Berat burger udah ada kentang. Oh iya iya. Dan juga kita jual biji kopi. Kita ngerosting sendiri tadi sudah. Iya. Roastingnya kita jual biji kopi. Iya, saya lihat tadi di bawah itu ada tempat roasting. Nah, kopinya ini dari mana nih Bang? Bermacam-macam. Karena kalau dari untuk manual brew aja, kita kopi yang kita pakai berubah-ubah. Karena ya di Indonesia berbagai macam kopi ya. Jadi kita pengen satu persatu tuh kita cobain.
Ya agak unik juga nih bang konsepnya. Jadi selalu berubah-berubah. Berubah. Jadi ingin dirasain semua kopi yang ada di Indonesia ini ya bang. Bagus. Nah itu dijual juga nggak bang? Kok bijinya itu dikemas nggak gitu? Ada kemasannya nggak bang? Dijual juga. Untuk espresso juga kita jual, ada juga. Karena yang kita jual lumayan harganya kompetitif ya, tidak terlalu mahal. Jadi banyak kedai-kedai kopi lain pun yang membeli dari kita. Nah itu dijual online atau memang pengunjung aja bang yang datang sini membeli gitu? Online juga belum, cuman dari beberapa kedai sudah banyak yang tahu kalau kita jualan biji kopi juga. Bahkan saya ada pohon kopi juga tuh di situ. Iya. Oh iya. Ya ada pohon kopinya. Ini kok pohon kopi asal mana nih bang? Ini dari Gunung Kawi, Jawa Timur. Waktu itu saya ke kebun di sana dan dikasih sama petani. Gitu. Tapi belum berbuah nih bang ya? Sudah berbuah. Jadi tiap tahun berbuah sekitar 2-3 tangkai merah. Tapi kita nggak petik buat hiasan aja. Gitu. Ini kalau boleh tahu kok sampai Bang Danu nih ke bisnis kopi. Awalnya dari mana nih sebenarnya bang? Kalau bisa kopi dan menguasai bang ya kopi ini ya? Iya. Jadi ceritanya dari pengalaman. Dulu di tahun 2004 saya pernah bekerja di kedai kopi yang warnanya hijau itu loh. Oh iya. Nah, salah satu brand yang dari luar bang ya? Yang sangat terkenal. Terkenal. Oh sempat di sana. 2002 brand itu masuk ke Indonesia dan 2004 saya coba untuk melamar dan akhirnya masuk. Jadi selama saya kuliah, saya udah bekerja di situ, pagi kuliah, sore kerja itu sampai selesai kuliah kurang lebih 5 tahun. Hingga ilmunya sudah saya bisa dibilang saya ambil semua, gitu. Nah makanya ketika COVID itu kita mau bisnis apa ya? Sebenarnya untuk bisnis itu kuncinya hanya 2. Apa yang kita suka dan apa yang kita kuasai. Nah dari modal itu akhirnya saya memutuskan untuk buka bisnis kedai kopi. Nah ini di daerah mana nih bang? Posisi lokasi bisnis abang ini? Ya ini di Jakarta Timur, di daerah Cipinang Muara. Ini tidak terlalu jauh dari pusat kota juga. Iya. Nah tadi kan sudah kita lihat ada satu program abang di dalam pelatihan buat mahasiswa. Nah, ada program apa lagi bang di dalam konsep abang nih? Oke, jadi sebenarnya ini bisa dibilang ya program apa ya kepada generasi muda ini, gimana biar kopi itu bisa dipelajari oleh mereka. Karena kita sekarang ini kekurangan sumber daya yang mengerti akan kopi. Makanya kita bekerja sama ya dengan Kementerian Pendidikan pada saat ini, yaitu program Wirausaha Merdeka. Jadi mereka memilih kita untuk menjadi mentor kepada adik-adik yang masih berkuliah nih. Kita sekarang lagi ada program 4 bulan, hingga mereka bisa membuka usaha sendiri. Pernah juga kita kepada perorangan apabila memang mau belajar kopi, kita bisa ajarkan ke mereka, gitu. Dan itu gratis juga. Oh ya bagus. Dan kita juga ada program talk show namanya Ngopisional setiap bulan. Nah kalau saya lihat dari perjalanan Bang Danu ini kan satu profesi yang diawali berpengalaman di satu tempat brand kopi yang sangat sudah termanage dan besar lah. Nah kira-kira apa target abang ataupun visinya ke depan nih bang dalam bisnis abang ini? Visinya yang pasti sih gimana kita bisa men-share kopi untuk generasi muda nih ya, melalui program-program pelatihan, program talk show, dan juga pasti kita pengen melebarkan sayap ya dengan buka cabang yang baru. Ini buka dari jam berapa bang sampai jam berapa dan tiap hari apa ada liburnya? Kita buka dari jam 11 siang karena pangsa pasarnya anak-anak yang baru pulang sekolah gitu, sampai jam 12 malam. Tiap hari itu ya? Tiap hari. Jadi nggak ada. Karena kalau udah tutup sekali kadang orang kecewa. Betul. Iya. Nah ini bang, kita pingin dengar nih dari abang mungkin tips-tips di dalam menjalankan bisnis ini. Sudah sekitar 3 tahun bang ya? 3 tahun. Nah, tipsnya bagaimana sih bisa bertahan di 3 tahun? Sebenarnya kalau kita lihat kan kondisinya daya beli masyarakat masih lemah, tapi abang bisa bertahan sampai 3 tahun kan berarti sesuatu bisnis yang abang jalankan ini sudah
kita katakan bagus lah. Kira-kira mungkin bisa diberikan tips-tipsnya Bang, supaya bisa juga para pemirsa kita mendapatkan suatu inspirasi Bang. Ya bagi rekan-rekan ya yang pengen memulai bisnis dan berwirausaha, alangkah baiknya kita mengetahui prinsipnya terlebih dahulu dalam berwirausaha. Kalau kita nih pribadi ya, prinsip bisnis yang saya punya, yang saya pegang dari awal yaitu yang pertama kita harus menciptakan produk yang excellent. Ya, jadi produknya itu baik makanan atau minuman itu harus benar-benar enak dan apa yang dicari sama masyarakat. Nah, kebetulan ya melalui pengalaman yang dulu itu akhirnya saya hanya meriset pasar bahan apa yang bisa dimodifikasi. Ya mungkin rasanya mirip-mirip dikit sama yang dulu. Oke, mulai dari setelah produk, yang kedua adalah kita harus memaintain service kita. Oh, kalau produknya udah enak, dicari orang akan beli kan. Dan yang kedua harus berkaitan dengan service. Kan tidak semua orang itu suka dengan produk kita, ada yang kurang manis, kurang apalah. Ini servisnya harus excellent juga. Dan yang ketiga adalah tempat, place. Jadi ketika kalian mau mulai bisnis, nggak usah mikirin tempat dulu, pikirin produknya, buat yang enak, lalu maintain servisnya, baru mikirin tempat. Tempat itu bisa di mana aja, bahkan online pun juga bisa, di rumah pun juga bisa. Gitu. Jadi jangan apa-apa baru mulai udah mikirin tempat. Tempat itu nomor sekian. Bahkan tempat ini pun belum 100% jadi, masih kasar gini. Dan itu tidak kita jadikan masalah. Malah orang ternyata tidak masalah. Pemirsa, hasil dari bincang-bincang kami dengan Bang Danu sebagai owner dari The Rooftop and Grades, kita temukan bahwa di dalam mempertahankan bisnis perlu diperhatikan terutama itu adalah produk, service ataupun pelayanan, kemudian juga tempat. Tapi dari pembicaraan kami bahwa kata Bang Danu, tempat itu nomor sekian, apalagi sekarang sudah tren di online. Artinya tempat bisa apa adanya, yang penting adalah produknya dan kemudian juga pelayanannya. Kemudian apa yang disukain oleh pembeli. Demikian para pemirsa perbincangan kami dengan pemilik owner dari The Rooftop. Sampai ketemu, salam sukses. 30 detik kita tuang lagi airnya. Ya jadi ya saya ngebangun Quadrilogus itu sendiri ya memang ide ya, awal dari ide gitu, tapi dengan apa ya, yang knowledge-nya kita udah ketahuin gitu. Betul. Ya baru kita bisa ciptakan ide-ide yang baru.